Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir di Kompor ya, seperti biasa untuk kita konsultasi market dan portofolio untuk update market terkini ya. Nah, untuk kita perhatikan update awal Agustus ya, lumayan cukup volatile ya, karena sempat di akhir Juli minus ya, hampir 1%, kemudian naik lagi, dan kemarin gap up ya secara cat menitan, ditopang sama Om PP. Minggu depan mungkin akan ada koreksi sehat lagi ya kalau direspon perkembangan bursa global ya, karena data US ya, data NPF-nya atau non payroll-nya ya, atau data penambahan tenaga kerjanya di bawah ekspektasi, dan pengangguran masih meningkat ya akibat tarif Donald Trump, serta ada gesekan ya di perang Ukraine dan Rusia membuat aksi taking profit di bursa Dow Jones ya. Kalau skenario-nya misalkan minggu depan atau Senin besok ada koreksi sehat ya, ini mungkin masih akan uji coba level gap-nya ya, karena kita beberapa gap di bawah masih ada. Sepanjang Agustus ini mungkin akan ada koreksi sehat lagi. Itu di level 7469, tapi kalau misalkan dia masih akan sideways pergerakan ISG, mungkin masih akan melanjutkan konsolidasi di rank 748 sampai 76 ya, gitu dia. Tergantung besok respon market ya, melihat bursa Dow Jones cukup lumayan aksi taking profitnya, dan ISG juga udah naik begitu besar ya, V-shape naik hampir 30 hampir 20% lebih ya sepanjang dari April. Nah, ini kalau teman-teman bermain di ISG posisi atas memang harus lebih disiplin ya, apalagi kalau yang baru-baru entry, kecuali kalau punya average bawah pasang trailing stop. Kalau main di atas ada baiknya lakukan take profit bertahap gitu sambil pasang TS. Ini untuk sementara view ISG so far, kalaupun skenario-nya dia akan ada koreksi melihat kondisi bursa global dan adanya geopolitik serta data US yang kurang ya. Nah, ini mungkin skenario-nya nutup gap dulu ya, atau dia ke 7469, ini gap yang belum ditutup kemarin. Kalau dia misalkan skenario-nya masih dijaga, mungkin bermain di range sekitar seminggu ke depan ini di 7479 sampai 7681. Itu mungkin skenario-nya so far masih oke. Kemudian dari data flow asing memang masih belum signifikan ya sampai Agustus ini. Dari Juni mayoritas flow asing masih outflow ya. Makanya tidak heran sektor banking masih kurang untuk pergerakannya, karena memang saham kita ISG khususnya dinaikkan sama saham-saham konglomerasi ya, sehingga membuat pergerakan banking juga kurang. Nah, ini kalau kita lihat dulu rotasi sektor, masih sektor infrastruktur udah mulai melemah ya. Sektor infrastruktur udah mulai kepalanya nih, kalau ke bawah biasanya akan ada pelemahan. Yang masih outperform sektor teknologi, kemudian ada dilanjutkan yang mau menuju outperformnya ya. Ini sektor industri, kemudian sektor siklikal, non siklikal ya, ini udah mulai ada tanda-tanda buat untuk yang tadi dari underperform untuk naik ya, serta sektor finance masih belum ada tanda-tanda untuk ke atas ya arah kepalanya. Ini nih kalau di dalam cacingologi ya namanya, atau dalam RRG ya kalau di Bloomberg gitu. Nah, ini yang versi murahnya pakai Neo BDM. Ini sih terlihat mungkin masih minggu depan sektor industri sama tekno ya yang masih akan menopang untuk pergerakan ISG. Infra mulai ada sedikit melemah, harus hati-hati. Energi udah weakening juga ya, walaupun beberapa saham energi yang masih naik gitu, tapi secara sektoral dia udah mulai melemah. Yang cukup diperhatikan untuk minggu depan itu industri, tekno, non siklikal serta siklikal, itu palingnya, sama sektor transportasi ya yang udah mulai ke atas. Nah, itu untuk secara sektoral di Agustus ini harus lebih selektif lagi loh. Kemudian untuk dari segi komoditas, karena memang adanya geopolitik ya, Rusia dan Ukraine serta Amerika mulai kapal ininya ya, kapal selamnya mulai diparkir, karena kemarin Donald Trump ya menyuruh gencatan senjata di Rusia Ukraine, tapi Rusia menolak ya. Kalau ini eskalasinya cukup besar ya. Kalau udah Rusia di Ukraine ya, beda kalau di Timur Tengah Israel Iran masih bisa didamaikan sama Donald Trump, tapi kalau Rusia dia punya power juga ya. Nah, ini yang membuat masih ketidakpastian ekonomi global, yang membuat gold naik lagi ya, gitu. Yang membuat gold naik lagi karena ketidakpastian data-data ekonomi, data pengangguran, sehingga ketika masih data pengangguran tinggi,
ini yang membuat untuk Agustus ini juga masih sulit untuk diturunkan the Fed ya. Gitu. Mungkin nanti kalau udah data NPF-nya mulai bagus ya, penganggurannya udah mulai turun, inflasinya turun, baru probabilitasnya mungkin September baru turun the Fed. Nah ini sehingga kalau kita lihat dari komoditas, kalau crude oil masih minus, aksi taking profit karena sudah cukup tinggi naiknya. Kemudian kemarin juga sempat dikejutkan tembaga ya, chopper itu minus banyak ya, yang membuat hari Kamis ya beberapa saham komoditas turun banyak selain ISG merah ketika Kamis gitu. Ini juga disebabkan karena naiknya tarif tembaga oleh Donald Trump ya, serta awal-awal Agustus ini, 5 Agustus ini ya kalau nggak salah, itu akan mulai berlaku ya beberapa tarif di negara-negara. Itu so far untuk di komoditas dan pergerakan bursa global ya. Sekarang kita masuk ke ini ya, review saham-saham pilihan teman-teman. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Nah nih, investasi chat. Kita cek. Kita mulai dulu review kan. Yang pertama ada SCMA, MBMA, Energi. Oke, kita cek dulu ya. SCMA. SCMA so far ya sesuai perkiraan masih, karena dia masuk LQ45 kemarin juga udah nutup gap di target 200. Minggu lalu juga kita reviewkan ya, bahwa dia ketika masuk LQ45 kemungkinan Senin gap up. Ternyata benar gap up tanggal 28 Juli ya, hari Senin kemarin direspon masuk LQ45. Untuk terdekat sih dia akan uji resist lagi ya di level 216 sampai menuju level 230-nya. Itu karena dia udah break kemarin di level area ini ya. Kalaupun dia ada gap di sini mungkin bulan-bulan depan ya, atau ke depan ketika market koreksi baru ditutup lagi di gap 182. Kemudian MBMA Energi. MBMA biasanya di bawah 500 itu selalu akum ya karakteristiknya. Kemarin dia sempat 480 hari Kamis minus 7% ya, waktu komoditas-komoditas kompak pada turun. Nah untuk MBMA ini sendiri dia possible untuk uji lagi level resist di 545 dulu ya, karena dia kemarin sempat di bawah MA20-nya. Minggu depan mungkin akan diuji coba lagi area itu 545 resistnya. Kemudian energi sih masih uptrend ya, tidak perlu diperdebatkan ya. Chartnya sih masih uptrend sekali. Resisten terdekat di 615 itu untuk energi aman. Antam dan BBRI terendahnya akan ke berapa? Kalau Antam sih kemarin dia sempat turun ya, walaupun LK-nya mungkin bagus, tapi saya ngeliat konsolidasi aja ya. Saya sih nggak terlalu ngejar di LK keluar ya, mungkin sih gap up tipis kali ya, atau nggak direspon malah. Untuk Antam sendiri sih memang dia lagi di krusial ya. Kemarin sempat dia buat new low lagi, di breakdown di 2830-nya. Mungkin sih kalau dia misalkan nggak break lagi 2770, mungkin itu untuk low terdekatnya, tapi dia ada gap sebenarnya di sini kecil ya. Di 2740 mungkin arahnya ke sana ya, kalau misalkan dia akan ada terjadi koreksi, tapi mengingat karena gold mungkin dia akan uji dulu besok di level 2900-nya lagi ya, 2980 itu dia untuk Antam. Sementara sih konsolidasi aja deh. Untuk terdekatnya BBRI pakai demand area aja kalau lihat-lihat terendahnya ya, mungkin masih kemarin dia low-nya di Juli itu 3640, mungkin masih area itu yang akan diuji. Tapi sementara sih memang masih belum ada sentimen, flow asing juga belum banyak karena sentimen labanya kemarin turun juga, dan serta ada ini kemarin ya PPATK ya, membuat asing juga ini ya tidak terlalu melihat ya potensinya gitu, makanya dia wait and see asingnya juga ya, karena blundernya kebijakan PPATK merugikan rakyat, apalagi BRI kan banyak orang-orang di desa ya atau di kampung menabung gitu. Kalau dibekukan terjadi runs ya, atau penarikan besar-besaran, sempat viral di TikTok juga ya. Nasabah BCA prioritas pada narik dana ya, beberapa banking BUMN juga pada narik dana, takut ya karena kebijakan PPATK nggak bisa dipakai gitu, apalagi orang-orang yang deposito gitu ya. Nah itu kalau sampai bola saljunya itu bahaya bagi ekonomi ya, makanya langsung kemarin kepala PPATK menghentikan ya gitu, menghentikan untuk kebijakan pemblokiran rekening yang dormen 3 bulan pernah tidak dipakai. Nah itu sekarang sangat bahaya kalau diteruskan, bisa efek domino ke market ya, bahkan bisa ke sosial gitu. Nah itu sih bahaya, emang nggak boleh ya orang nabung karena emang nggak dipakai kok diblokir gitu, itu haknya, kecuali mereka maling ya, itu kan duit hasil kerja keras gitu. Nah itu tuh sih, semoga saja lah ya, jangan blunder lagi pemerintah, itu terdekat. Kemudian Arko, kita cek Arko, semoga aja dia nggak ada kebijakan-kebijakan blunder lah.
Arco, wah ya, mantap juga di Arco Hydro. Dia sih EBT ya, ini masih tertinggal EBT-nya. Arco terdekat sih level resist terdekatnya ke 1120 dulu mungkin diuji. Itu sih masih so far trennya up ya, breakout MA 200 kemarin. Wah ini terlalu banyak Pak DH ya, kita pilih maksimal 3 ya. Antam udah tadi, MBMA udah, SCMA udah, tuh kan. Ya. Pokoknya dilihat aja ya, chat di atasnya kalau udah ada yang bahas, jadi tidak perlu ditanyain lagi biar nggak double itu. Kita ambil 3 aja, ini karena udah dibahas juga ya, kalau bisa maksimal 3 aja ya. Biar yang lain kebagian juga, karena kita sejam. Kita ambil Toba DKFT ada. Toba sih masih uptrend ya, baru diperdebatkan walaupun sempat rugi karena ruginya dia transisi energi ya. Jadi dia kemarin rugi, makanya direspon sehari aja ya merah gitu. Tapi secara tren sih up ya, terdekat sih arahnya 1300 dulu, 1300-an. Itu. Walaupun dia rugi paling cuma sehari, data masa lalu ya udah gitu selesai biasanya. Yang penting sih bandarmologinya bagus. Masih akan terus di-maintain, apalagi ada Pak Pandu Sahrir dan Pak Opung masih uptrend, kemudian DKFT juga kemarin direspon labanya, masih uptrend, arahnya sih 700 ya, dulu kita udah review dari 300-an arah 500, sekarang udah terdekat sih mau ke area 700-an lagi, gitu ya, masih uptrend. Adaro masih konsol ya Pak, masih kurang nih Pak Gabriel Thohir untuk maintain-nya, masih akan konsolidasi, masih di rank ini nih, yang saya gambarkan ya, masih akan konsolidasi di rank ini, masih nunggu keseriusan dari Pak Gabriel Thohir untuk menggoreng sahamnya ya, masih grupnya soalnya yang terakhir cuma di maintain setahu saya sih ada MR ya, ini sih memang masih dibiarin market bekerja ya, belum dia yang turun langsung gitu. Tadi sementara mungkin akan uji lagi ya level resist terdekatnya di 1940. Kayaknya sih akan konsol deh kalau lihat geraknya kayak gini biasanya. Dari volumenya belum ada ini ya, lonjakan-lonjakan. Misalnya kalau udah fase goreng atau markup itu pasti volumenya rame ya, kayak Toba tuh. Itu cara lihat fase markup lagi digoreng ya. Kalau ini sih masih belum ya. Makanya akan konsolidasi sih, ruang geraknya di situ ada. Oke, itu udah Dewa BRMS SSI ya. Kita lihat Dewa kemarin dia emang tipikal bakri, berarti kita pelajarin ya ketika keluar LK dia buat SOS ya ternyata. Tapi so far masih uptrend Dewa ya. Kemarin dia masuk ke demand areanya lagi. Memang Bakri ini tipikalnya kalau LK-nya keluar dia buat jualan ya. Cukup lumayan untuk main di DAM ya. BRMS sama Dewa LK keluar, tapi dia sempat naik dulu 5% pagi ya. Nah, untuk Dewa sementara sih masih uptrend, terdekat dia akan uji lagi 230-an. Masih uptrend, masih bagus ya. Di atas MA semuanya ya. BRMS mungkin kalau lihat penutupan gold mungkin masih direspon ya. So far masih akan konsolidasi, saya lihat geraknya di sini ya. Di rank kotak ini. Kayaknya sih seminggu ke depan di sini. Selama dia tidak bermain di atas 480, kemungkinan dia ranknya itu, demand-nya itu di 430 sampai 480. Masih dalam kotak-kotak ini aja kayaknya. Area trading rank-nya ya 430 480. Sementara sih ini seminggu ke depan arah gerak. Kalau dia belum break 480-nya. Kemudian SSI sih masih uptrend banget ya. Sejak dibeli Jarum, Om PP ya. Tapi sementara sih dia akan konsol lah. Masih sama kayak review kita kompor kemarin. SSI ya, setelah dia pas mark-up, dia slow dulu nih. Dia akan konsolidasi di rank kotak ini. Masih sama kotak yang saya gambar minggu lalu. Masih belum ada perubahan. Masih akan bermain di trading rank-nya 2550 sampai 2850 lah. Di situ ya. Untuk view chartnya. Pegio NCKL Pegio masih uptrend ya Pegio. Ya masih uptrend, masih di atas tren lainnya, terdekat sih resist 1730 diuji coba. NCKL tumben ya kemarin naik Jumat banyak. Kayaknya ada sentimen laba atau apa saya lupa deh. Dia gap up tiba-tiba ya. NCKL dia breakout dari MA 200 so far untuk momentum trennya keluar dari konsolidasi yang saya gambar minggu lalu kotaknya, terdekat sih mungkin akan uji resist 860 sampai 875 lah. Ya. Kemudian era ini ada sesuatu ya yang kita belum ketahui. Kalau ada buangan kayak gini harus hati-hati ya. Belum keluar newsnya, biasanya sih dari chat sudah ketahuan. Dia di crucial MA 200 nih. Bahaya kalau dia breakdown 442, mungkin dia possible bisa turun lagi ke 400 ya. Kalau dia misalkan breakdown ini yang warna hitam ini MA 200 ya, makanya dia di krusial banget nih ya untuk supportnya, karena MA 200 ini menjadi support kuat sebuah saham biasanya. Kalau misalkan dia nggak breakdown, mungkin minggu depan akan ada take bond tipis ya di level-level ke 460, 470 lah. Kalau dia misalkan skenario-nya ada technical rebound, tapi kalau skenario-nya dia ternyata breakdown lagi,
MA200 yang menjadi pertahanan terakhir yang 442, maka possible dia ke 418. Gitu. Skenario. Kayaknya ada sesuatu, soalnya buangannya terlalu besar 3 hari. Asingnya juga keluar ya, kayaknya ada news yang belum keluar, nanti biasanya telat keluarnya, tapi dari chat kelihatan. Adi Bumi TAPG Pak, ADI, ADI RQ45, tapi dia nggak terlalu direspon seperti SCMA ya. Seperti yang saya bilang, AD ini juga grupnya Gabriel Ditohir, memang masih belum ada keseriusan dari sang Konglo Gabriel Ditohir ya. ADI masih sama, akan sideway. Memang sih akan jenuh ya, nunggu waktunya, karena memang masih Gabriel belum serius ya garapnya. Masih telepon dulu kayak atau di WA dulu ya, Pak Gabriel Ditohir. Masih sideway, sementara rank tradingnya untuk ADI ini dari chat kelihatan banget 6725 sampai 7225 itu range-nya. Bumi juga masih nunggu CIC-nya kalau nggak salah keluar dulu baru diangkat ya, karena dia buang-buang barang dulu untuk perubahan kepemilikan. Sementara juga masih konsolidasi, Bumi sementara konsolidasi range tradingnya 110 sampai 123, nah itu range-nya. Kalau main trading sih buat nanti akum-akumnya di sana 120-nya sell. Karena ini sejak Juni dia belum keluar dari range trading. Ini namanya range area tradingnya, dia jadi konsol besar ya, konsolidasi lebar kalau orang bisa sebut. Nah ini, itu dia untuk Bumi, masih so far bolak-balik di range tradingnya itu aja deh. Kalau dia belum keluar konsol besarnya. TAPG bagus banget ya, CPU saya senang juga TAPG. Saya sih underline DSN ini ya. TAPG uptrend banget, sama LSIP juga ya, masih uptrend. Bentar lagi mau bagi dividen lagi kayaknya. Hebat sih, ini sih dividen stok dia. CPO bagi dividen terus naik. Wah, kayaknya ATH apa ya? Kita lihat. Sama juga nggak lihat TAPG ini. ATH kayaknya. Oh, ATH ya. ATH TAPG pantas dia unstoppable. Sky is the limit kalau biasanya sama-sama ATH. Sky is the limit. Kita gambar dulu ya. Kalau ATH, maka kita mencarinya dengan cara tarik Fibonacci, pakai dari sini aja dah. Terdekat sih dia untuk si ini. Nah, ini kemarin ATH-nya di sini. Ini ATH di sini. Nah. Coba kita tarik kemarin di sini. Karena kalau sama ATH, biasanya dia udah nyampe targetnya belum nih? Ini kan kemarin ATH-nya di sini ya. Bentar lagi nih di area 1635 terdekatnya arahnya. 1635 dulu resistnya. Itu dia tuh TAPG, masih uptrend banget ya TAPG. BPT juga Raja Wali ya. Tahun ini juga lagi digoreng Pak Peter Sondah. Nah itu Peter Sondah itu Konglo juga ya, tapi emang nggak se-euforia nama Om PP ya. Tapi Peter Sondah tuh dulu di masa juga gila goreng sahamnya. BPT juga sama, dia sahamnya tuh BPT Archie ya. Dulu pernah punya pesat, tapi pesatnya dijual kalau nggak salah ya kepemilikannya. Sementara si Archie sama BPT, dan ini BPT juga lihat dari sentimen CPO kemarin minggu lalu saya jelaskan juga ya, menangnya Indonesia untuk ekspor di WTO ya, organisasi. Jadi ini juga angin segar dari CPO, karena CPO yang kualitasnya bagus itu dari Malaysia dan Indonesia, ketika ekspornya banyak ke Eropa, ini juga menunjang sektoralnya ya gitu. Untuk terdekat sih resistnya mungkin akan diuji coba lagi, masih trennya up banget ya, walaupun dia goreng-gorengan. 137 lagi akan arahnya ya. Untuk terdekatnya masih CPO. Liar dan enak ya mana. BBT, Peter Sondah. ANJT juga ini ya, CPO ya, tapi dia udah tender offer, makanya dia sideway aja sekarang di atas. Dia udah tender offer nih, gokil beggar deh. Masih sideway aja sementara ANJT, karena dia nunggu selesai tender offernya dulu, diselesaikan perubahan kepemilikannya. Masih resist 7.800. Bisa sampai tender offer dibikin sideway dulu. Geo paling pilih ini ya, ADMR, kayaknya nanti ada yang robot. ADMR coba. ADMR masih tertahan di support MA200-nya, mungkin akan uji coba lagi ke 1145 sampai 1185. So far masih oke, tapi sih biasanya akan konsol dulu geraknya kalau saya proyeksikan sih minggu depan di sini aja gerak dalam kotak. Itu dia itu ADMR. Bris masih sama ya untuk view-nya, karena emang intinya dia
Biasanya kalau belum lewat 2.900 masih akan konsolidasi dalam kotak ini lagi ya. Sementara sih itu view minggu depan nih, karena dia sektor finance-nya belum ini ya sektoralnya gitu, jadi bisa ngikut ya nih. Tapi masih akan konsolidasi dalam kotak nih, rank tradingnya dia 2730 sampai 2900. Tuh, kemudian Medco masih konsolidasi juga ya. Nah, masih dalam kotak ini tidak jauh-jauh beda, apalagi kemarin sempat minus 2% lagi ininya ya, oilnya. Masih dalam kotak ini juga sama seperti ulasan minggu lalu, masih akan konsolidasi. Karena kemarin kan dia masih ini ya, proses transisi juga dia Medco ini beberapa akuisisi, makanya LK-nya masih rugi, jadi belum ada sentimen buat untuk menggerakkannya ya gitu. So far dia masih akan konsol, masih rank tradingnya di range 12.15 sampai 13.50. Kemudian Pani masih uptrend, Pani masih so far uptrend, akan uji coba lagi resist 16.950, 17.000 lah ya. Gitu dia. Mapa blog. Mapa dia kemarin sempat keluar konsolidasi tapi dia harus lewat di MA berapa nih? Yang mana kuning saya lupa nih. MA masih tertahan di MA 100-nya ya. Untuk Mapa ini dia kalau belum lewat 715 maka dia kecenderungannya masih akan di dalam kotak ini nih. Kalau dia belum melewati 715, tapi kalau skenario-nya dia mampu berhasil breakout 715, maka dia akan ke 745 dulu. Itu dia. Block masih ada perlawanan ya, tapi SQ-nya masih belum buyback ya. Mungkin masih akan konsolidasi di sini dulu biasanya. Biasanya kalau saham yang bagus tuh kalau IPO ya, habis after IPO itu konsolidasi dulu, baru ketika konsolidasi ada akumulasi baru menarik gitu. Kayak model Cehek dia konsolidasi dan akum buyback ya YJ-nya. Nah, ini baru menarik. Cehek masih oke. Mungkin masih akan uji coba 196 sampai 197 lagi. Masih akum deh, itu yang bagus cek. Kemudian Fore Nickel Bang, kita cek. Fore kopi biar kita tidak ngantuk ya. Fore masih konsolidasi lebar juga dia sama ya. Nah, masih di dalam kotak aja pergerakannya Fore ini. Range tradingnya dia di level 565 sampai 705. Di situ dia kalau untuk area-area bermainnya sementara untuk Fore. Konsolidasi lebar ya. Nickel. Nickel juga sama, kemarin 4 hari kemarin tidak ada volume ya, masih akan konsolidasi juga kayaknya di kotak ini nih. Nah, itu dia 5 hari ke depan nih kayak gini geraknya di sini. Selama dia belum keluar area 1320, mungkin dia masih akan selama 5 hari ke depan di sini masih belum banyak pergerakan soalnya volumenya kecil 4 hari terakhir ya. Mungkin masih akan di sini dia. Sama juga ya. Itu dia. Toba udah, BRPT sih nggak perlu diperdebatkan ya. Dari kompor bulan-bulan lalu sih uptrend terus, masih uptrend. Kemarin dia sempat gap up karena LK akan diuji lagi 2850. Biar arahnya kayak 3000 ya. Itu dia. Toba udah, BRPT udah, Pani udah, Goto bisa di bawah 60 main akum terus. Gampang main Goto. Ini aslinya juga akum, dia nunggu LK kayaknya. Harusnya sih LK-nya ada perubahan yang cukup bagus ya, walaupun memang masih rugi tapi ruginya berkurang biasanya. Ya itu sih untuk terdekat sih resistnya masih sama 68 akan dicoba. Kemarin udah keluar konsolidasi. Ini Goto, ESA SMDR besar. ESA juga ada Pak Garibaldi Thohir ya, ada Pak TP Rahmat, Konglo juga. Tapi masih akan konsolidasi nih ESA nih. Dia kalau belum lewat 6660 masih akan konsolidasi kayaknya ya. Kecuali dia lewat 660 mungkin possible. Dia ada gap sih sebenarnya tipis ya. 670 ya. Main belum ditutup ya. 660 ya. Harusnya sih ke 670 dulu lah terdekat bisa deh. Ya, kalau lihat arah-arahnya. Tapi kalau dia misalkan minggu depan masih belum break 660 mungkin masih akan konsol juga ya. Tapi krusialnya sih harusnya sih 670 deket ya. Ada gap di situ kecil di sini. Harusnya sih ditutup. Itu untuk ESA. SMDR besar. SMDR karena
ininya ya, LK-nya saya nggak tahu ya, saya belum cek LK-nya. Kayaknya LK-nya sih tumbuh ya. Tapi dari pergerakan chart-nya sih sama ya. Masih di area kotak ini nih. 5 hari ke depan dia kalau belum break 354 maka possible masih di dalam range sekitar 320 354 lah. Masih akan di situ dia view gerak chart-nya minggu depan, kecuali kalau skenanya break 354 bagus. Pesap juga aku ini ya masih nunggu LK kayak, tapi LK-nya sih nggak tumbuh signifikan kalau saya lihat ya. Enak sih nutup gap nih, enak nih di akum nih, nutup gap 390 gap yang bulan Juni ya. Syukur-syukur nutup gap sih enak nih. Jadi dia tidak ada utang lagi, bisa di akum-akum. Tapi kayaknya sih nggak tahu LK-nya. Pokoknya saya udah sharingkan juga, cara sharing LK udah keluar semua, di XO udah kita sampaikan ya. Ada MTEK, beberapa itu beli sebelum keluar LK-nya pada naik semua ya rata-rata. Kecuali Bakri ya, emang dia pas keluar LK, ISG-nya jelek, malah didam ya. Coba kita lihat pesap. Harusnya sih mas-mas masih oke, tapi pesap ini kayaknya biasa aja ya. Kalau saya sih proyeksikan yang kemarin itu Archie aja yang paling ini ya. Kalau lihat sih kayaknya angkanya kalau keluar 200-300 masih tumbuh lah ya. Kemarin Archie aja di atas ekspektasi, malah naiknya saya proyeksikan 200M. Kayaknya kalau keluar angka 200-300 masih tumbuh. Harusnya sih masih tumbuh. Tapi enak sih nunggu gap sini tutup 390 boleh lah. Tapi konsol dulu sih, dia nunggu sesuatu dulu kayaknya. Ini emas yang konsolidasinya cukup lama dia. Ini sih sementara kalau saya lihat view-nya ya. Kemudian ada awan. Wah, awan kinton. Awan dia crossing ya, saham crossing. Ini volumenya seperti sisir. Belum ada sentimen. Awan-awan nih masih akan bermain di kotak ini aja kayaknya. Masih belum ada sentimen sih. Kurang kayaknya sih awannya. BBT udah, PTPS. Ini gorengan CPO kecil juga ya. PTPS. Pulau Subur. PTPS sih mungkin akan uji lagi level resistnya di 169 sampai 174 lagi. Jadi ya, Adaro udah, BBRI udah, Telkom KLBF Astra. Telkom masih trend up, masih dijaga, possible sih ada gap kecil di sini dulu ya di 2024 3010, mungkin arahnya sih tutup itu dulu terdekat 3010. Kemudian Astra, acara Gias kemarin ya, Astra banyak penjualan deh. Astra kayaknya sih nutup gap tipis dulu nih ya. Dia kemarin sempat gap up 4950, kemarin low-nya 4960, kurang tipis nih. Tapi pergerakannya sih masih oke, trennya ya. Masih di atas MA20, MA200, tapi dia kayaknya ngejar dikit dulu 4950-nya. Terus baru uji lagi resist 5175 yang kemarin high. Trennya sih masih bagus. Cuan. Saham-saham Om PP ya harus hati-hati karena 6 Agustus ya. 6 Agustus 7 Agustus ya. Biasanya nanti sisa 3 hari ya. Ini sih memang 50-50 ya. Kalau dari beberapa analis mungkin cuan yang masuk tapi masih 50-50, kalau brand belum kayaknya katanya ya. Tapi sih kelihatan ya kalau dia masuk harusnya front runningnya udah masuk duluan ya, tapi aslinya belum masuk banyak nih. Kayaknya sih biasa aja ya, karena kalau nggak masuk mungkin koreksi dulu. Kalau misalkan preview MSCI Agustus, makanya saya bilang kalau yang punya cuan harga atas harus hati-hati karena spekulasi tinggi banget ya. Kalau masuk dia gap up, kalau nggak masuk dia gap down. Nah itu makanya, karena dia ada gap juga di sini ya. Makanya saya sih nggak nyaranin. Nah itu dia kalau teman-teman punya harga bawah masih aman. Kalaupun dia turun, misalkan skenario yang nggak masuk MSCI di review 7 Agustus, karena 7 Agustus ini tanggal berapa nih? Biasanya sih 5-6 Agustus sudah mulai front running biasanya asingnya. Kalau nggak ada asing masuk sama dia nggak naik tinggi, kayaknya sih nggak masuk ya. Lihat sih gitu, harus hati-hati ya. Makanya TP-TP bertahap kalau Anda yang punya, apalagi punya di atas gini ya, harusnya sih harus hati-hati ya. Kalau harga bawah masih aman, bawahnya itu sih kalau saya ngelihat di 1100 ya, itu sih paling aman kalau teman-teman punya. Tergantung harga teman-teman ya. Karena brand PTRO cuan itu di krusial. Dia bisa saja untuk menaikkan ISG di tanggal 7 Agustus, bisa saja juga menurunkan ISG karena bobotnya kan lumayan yang 3 itu. Nanti saham OMPP yang lain juga ke-trigger turun gitu kan. Karena 50-50 nggak ada yang pasti, karena itu hanya orang GP Morgan Stanley yang tahu ya. Gitu. Bahkan analis-analis pun masih sifatnya perkiraan yang masuk ya.
Karena yang megang kunci aslinya ya orang Morgan Stanley, ada perhitungannya sendiri gitu. Makanya nanti itu 7 Agustus subuh ya. Itu biasanya suka drama-drama MSCI. Kalau saya sih nyaranin TP-TP bertahap kalau punya ya. Karena kita nggak tahu dramanya. Kalau dramanya naik ya bagus, bisa ngebuat naik. Tapi kalau dramanya turun, mungkin koreksi, tapi saya nggak tahu seberapa besar koreksinya. Tapi sementara cuan dia akan sideway dulu di sini. Makanya ini krusial, bener-bener. ISG mungkin bisa turun pakai Om PP 7 Agustus kalau misalkan dia nggak jadi, dia review 7 Agustus subuh, biasanya langsung di-share-share kan, biasanya itu ada di grup-grup. Kalau nggak ada muncul antara PTRO, Brand, dan Cuan yang untuk review MSCI Agustus nanti, mungkin dia yang akan menekan ISG, IEP-nya dilihat ya, apakah dia responnya biasa saja atau justru anjlok, atau bahkan kita nggak tahu apa bisa ARB atau nggak ya, kita nggak tahu. Ini lebih ke spekulatif, harus hati-hati kalau saran saya. Banyak kemarin yang nanya juga ya gitu, Cuan PTRO Brand, dari beberapa analisis harusnya Brand itu di atas 10K baru dia masuk, tapi ternyata kalau lihat pergerakan menjelang 7 Agustus kayaknya sih nggak terlalu ngejar Om Bebe ya. Karena dia dapat duit juga kemarin di pasar nego, ada crossing transaksi besar 3T gitu. Itu sih Cuan sementara ya. Dia masih konsolidasi dalam kotak ini, resisten terdekat 1625. Pokoknya kelihatan nanti ya menjelang 5-6 Agustus itu kan hari apa itu? Bisa tanggal 4. Nah ini hari Selasa Rabu itu krusialnya tuh. Kalau dia nggak gerak naik banyak, kayaknya sih biasa aja. Mungkin bisa saja nggak masuk atau 50-50 lah. Karena yang diproyeksikan masuk itu cuma cuan ya. PTRO Brand masih belum cukup untuk free float dan ininya. Tapi bisa saja plot twist ya. Tapi lebih spekulatif itu. Itu sih harus hati-hati kalau saran saya. Apalagi yang punya harga atas ya. Nah, itu jangan sampai nanti bingung ya tiba-tiba anjlok gitu. Pokoknya lihat harga teman-teman. Cuan PTRO Brand itu kalau harga bawah aman, kalaupun dia koreksi misalnya amit-amit jangan sampai ARB gitu, masih aman lah gitu. Tapi kalau main area atas, kalau yang punya beli harga sini hati-hati ya. Kalau saya sih lebih wait and see, lebih baik nunggu pasti dia masuk atau tidak masuk, lebih enak gitu kan, ambil strategi gitu. Karena 50-50 itu nggak ada yang tahu ya. Itu dia untuk cuan. Sama juga PTRO Brand. 7 Agustus menjadi krusial Om BP, harus hati-hati. Antam mudah dibahas. Wi-Fi masih mudah dibahas juga ini. Wi-Fi sih udah dari minggu lalu. Kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di sini ya. Kalau dia belum lewat lagi 3030, area akumnya sih 2400 sampai 2600-an lagi kalau dikasih merah enak sih. Masih bagus. Cuan udah, ikan masih trend up ya, masih trend up, terdekat sih resist 128 lagi diuji coba. Ikan Raja semakin sesuai pembahasan minggu lalu, dia tertahan di level demand areanya, biasanya area-area spekulasi akumulasi, selama dia tidak breakdown di bawah 2250. Kemarin sesuai skenario dia tidak breakdown 2250 dan dia udah terdekat resisten, biasanya sih udah area-area mulai take profit biasanya. Kalau udah area-area di sini biasanya akan ada koreksi sehat kalau misalkan dia tidak breakout lagi di level 2950. Tapi kalau dia breakout ternyata 2950 mungkin ke area 3000-an lagi. Tapi kalau ternyata enggak mungkin akan ada pullback. Gitu tuh. Raja Ratu juga nyampe sesuai skenario minggu lalu 8000 targetnya. Kemarin udah bahas juga di kompor, nyampe juga resistnya 8.000-an ya, bahkan nyentuh 8250. Ini masih ada resistennya lagi. Kalau ternyata dia tidak mampu breakout 8250 mungkin masih akan pullback lagi koreksi sehat gitu ya. Dia seirama saya. SMGA wah 2 kali SMGA sih udah mulai keluar konsol, tapi dia uji coba resist dulu lah di 88 ya. SMGA ini 88 sampai 91 lah uji coba resistnya, masih oke. Goto udah buka sampai udah dekat-dekat resist, biasanya udah mulai area-area take profit. Udah dekat-dekat resistnya di 161 sampai 165 ya. Udah mulai area-area taking profitnya biasanya kalau udah masuk supply area. Kalau dia nggak mampu breakout 165 mungkin ada koreksi sehat lagi kayak candle nih. Tapi secara momentum trend masih uptrend, masih bagus. Wi-Fi udah, tapi ya juga sama. Kemarin cuma direspon sesaat LK-nya buat nopang ISG
Setahu saya karena dia udah masuk MSCI dulu, udah dapat duit Om PP juga banyak, udah masuk FTSE juga, jadi mungkin masih akan dalam kotak ini aja konsolidasi rank tradingnya masih di 8750 sampai 10.200-an lah. Itu sementara. LDR perbankan semakin mengering, iya. LK banyak polisa ke depan. Bukan suram sih, tapi tahun ini saya sih tidak terlalu ini ya kalau untuk invest, lebih ke trading. Perbankan sejak masuknya Danantara seperti pembahasan lalu ya, udah berubah ya wajah perbankan Indonesia. Karena saya dulu dalami perbankan, LK semua saya dalemin ya sejak masuk Danantara. Jadi biasanya duit dividen yang bisa diputar sama perbankan ya, yang itu untuk masuk ke apa namanya kayak depositonya BI gitu atau surat utangnya BI sekarang dipakai ya sama Danantara, jadi ruang geraknya tidak sebesar sebelum ada Danantara. Kalau saya sih ngelihatnya apalagi kondisi ekonomi kita lagi kurang ya, harus kita akuin di lapangan, pengangguran, kemudian kebijakan yang amburadul lah kayak beberapa hari terakhir ya, banyak tagar-tagar kayak One Piece gitu ya, karena memang udah krisis kepercayaan gitu. Masyarakat koruptor di mana-mana, terus jual beli hukuman, kemudian blokir rekening, blokir tanah, nah itu yang membuat susah gerak ekonomi tahun ini. So far makanya kita bersyukur di saham bisa nyari income, nyari cuan ya, karena di luar sana orang pengusaha sektor real agak susah ya. Itu. Kalau perbankan sih trading aja kalau saran saya, malah lebih cuan kalau saya pribadi ya dibanding invest, karena kalau invest view-nya mungkin 5 tahun ya baru cuan. Gitu ya. Coba aja lihat sampai Desember ya. Tapi setiap orang beda-beda selera ya. Mungkin dia banyak duitnya, misalnya kayak Lokeng Hong itu beli terus BRI ya, napasnya panjang, duitnya triliunan. Nggak bisa disamain sama duit retail ya. Dipukul sedikit aja udah ngap-ngap ya. Kalau kehabisan capital, nah itu penting money management. Itu sih paling Pak Ali agak kurang sih tahun ini perbankan. Enak sih Konglo sama sama-sama ada momentum sentimen, dah itu ya pasti cuan. Daripada mencari sesuatu yang belum ada sentimennya yang besar, masih kurang lah. Dewa Eral BPT. BPT udah, Dewa udah, Eral ya belum. Eral sini bagus ya, masuk mobil Xiaomi kerjasama kemarin ya. Eral dia kemarin ini ya tertahan di demand areanya yang tadinya resisten menjadi support. Kalau dia misalkan tidak di bawah 340 mungkin masih akan ada kelanjutan kenaikan, uji resist ke 378 lah. Kemarin dia rejection supportnya di 340. SMGR dan HEAL. 20 menit lagi masih banyak pertanyaan ya. Wah, kill pertanyaan seperti running trade ya. SMGR masih sideways, masih kurang ini ya. Nunggu proyek-proyek kayaknya dulu ya. Semen-semenan nih. Masih kurang SMGR lagi nih. Dulu sempat ini ya, bagus nih sampai Juni ya. Sekarang lagi nggak ada momentum nih semen. Nunggu proyek kayaknya dulu pemerintah buat untuk pembangunan baru ya. Untuk sementara dia akan konsolidasi geraknya. SMGR nih juga sering nih. Lumayan nih, tapi sekarang lagi nggak ada sentimen, mungkin dipaksa ya beli juga. Paling dia bermain di range 2390 sampai 2620 kalau misalkan nggak break 2620. Itu paling. Heal kemarin habis diakuisisi Heal, rumah sakit Hermina. Heal dia akan selama dia tidak breakdown support 1505 so far mungkin akan uji lagi level resist 1635. Itu aja dijaga 1505. Ya, ya. Koin Pak dengan kinerja semoga saja ya, karena kalau untuk jangka panjang harga IPO hold bisa. Bisa saja monopoli karena emang satu-satunya perusahaan yang ini ya untuk dunia kripto ya koin. Bagus. Bagus untuk jangka panjang. Makanya saya bilang harga IPO hold aja. Kalau apalagi dapat dikit ya, masa dapat dikit nggak berani hold. Bagus sih, bagus. Tinggal dilihat aja. Saya sih beli kemarin Jumat ya sebelum keluar FCN. Saya nggak tahu, semoga lah cuan besok Senin. Biasanya kalau yang keluar FCN suka gap up ya pas momentum LK-nya keluar. INKP, IPCC, INKP juga bagus ya. Banyak yang nggak bahas, tapi saya sih melihatnya flow-nya bagus banget. Saya trading juga main di sini waktu bawah. INKP lagi digoreng sinar masanya nih ya. Terakhir SMA. Ini buat untuk Nova ISG ya. INKP kinerjanya sih biasa aja ya, malah kemarin turun. INKP mungkin akan uji coba lagi resist di
7575. Kalau misalkan dia break mungkin nutup gap tipisnya di sini di ada ya 8050. Bagus sih flow internetnya BDM-nya. Tapi ya udah, kita tinggal tonton ulang di YouTube. IPCC kita lihat IPCC terminal ya, buat untuk muat angkut ini ya, kontainer ya, pelabuhan IPCC Indonesia Kendaraan Terminal. Untuk view chart-nya masih trend up, tapi untuk jangka pendek sih mungkin masih akan konsolidasi saya lihat di sini. Geraknya di range trade-nya itu di 1090 sampai 1200 di IPCC. Tins, tapi ya udah tins juga masih kurang sentimen dia ini ya. Harga timahnya sama kemarin kayaknya ada kasus apa ya. Masih akan range tradingnya masih sama. Tins ini juga konsolidasi lebar, range tradingnya di 975 sampai 1090. Masih bolak-balik di area itu. Itu untuk tins. Ini Net masih uptrend, masih juga dari Net masih uptrend, masih terdekat ke 344 resistnya. Kemudian apa nih? Brand juga sama, sesuai pembahasan tadi, krusial momen ya, makanya dia konsol nih. Ini sih sebenarnya asing udah masuk front running harusnya. Tapi saya nggak tahu antara masuk enggak. Kalau misalkan nggak masuk MSCI, mungkin dia akan ada koreksi. Semoga aja koreksi sehat ya, nggak terlalu dalam. PP50 soalnya. PP50 brand, PP50. Masih dalam kotak ini juga ya. Masih konsolidasi dalam kotaknya. Makanya hati-hati kalau punya harga atas. Kalau punya bawah sini aman, kalau di sini sih saya nggak berani bilang suruh hold ya. Kalau nanti ternyata nggak masuk, soalnya koreksinya brand tuh suka lumayan ya. Dia bisa gap up, bisa gap down ya. Ini kalau dulu pernah nggak masuk tuh ya. Pernah ARB 19%, itu ditakutkannya ya, itu saja ya. 2024 soalnya ngeri ya, waktu dia nggak masuk ARB itu lumayan ya, kalau nggak siap. Makanya ini PP50, kalau saya sih nggak, wait and see kalau saya lebih nyaranin. Nanti tunggu 7 Agustus pengumumannya selesai, baru enak untuk ngatur posisi mau entry. Karena dia sekarang konsol ya, kita nggak tahu, terlalu spekulasi sifatnya kalau baru beli. Kecuali, saya bilang makanya kalau punya harga bawah, aman. Kalaupun misal skenario-nya ARB, mungkin masih oke lah, masih nggak sampai sini. Gitu. Itu sih, karena dia konsolidasi semua sama PTRO, Cuan, brand semua catnya konsolidasi dulu. Karena masih wait and see pelaku pasarnya, menunggu 7 Agustus. Kalau dia belum gerak nih, 5-6 Agustus biasanya sih konsol aja, saya nggak tahu nih. Kayaknya PP50 juga dia masuk. Biasanya kalau dalam hitungan market cap-nya dia harus 10 ribuan ke sini nih baru masuk. Makanya nggak terlalu ngejar tim Om PP karena waktunya pendek ya. Kayaknya sih mungkin November baru ngejar gitu. Itu sih paling ya. Makanya hati-hati ya. Ini saya infokan sebelum kejadian biar nggak kaget nanti. Kalau orang yang baru di market terutama ya. Kalau yang udah lama sih tahu drama MSCI itu terlalu gila ya. Dia nggak jadi masuk main ARB loh. Udah 2 kali ya. Nggak jadi masuk ARB. Nggak jadi masuk ARB. Gitu. Drama lah MSCI. Makanya saya rasa wait and see aja ya. Masih banyak saham yang lain ya. Apalagi dia konsol aja. Masih banyak saham yang lain yang ngasih cuan. Nggak harus brand PTRO cuan. Kecuali harga bawah itu aja. Pak Trade Sotones ya. Harus hati-hati. Krusial deh tanggal 7 ini. Kalau nggak masuk tiga-tiganya, mungkin didam. Tapi ya semoga aja koreksi sehat. Saya sih nggak berdoa banyak ya. Biar marketnya juga nggak terlalu dalam. INTP. Nah ini lebih better dibanding SMGR. Breakout kemarin level konsolidasinya terdekat sih dia akan ke level-level resist 5.800, 5.875. Coca-Cola Tempo, Coca-Cola nih halaman ada Coca juga ini mulai fase-fase gorengnya terdekat sih resist masih diuji coba 115 lagi. Bola ya, Bola United ya, bola kalau nggak salah bola. Kurang kayaknya bola, saya lihat catnya, bola itu digoreng yang Peter Tanuri ya. Nggak dia lama nggak merhatiin bola, saya nggak pernah beli kayak juga bola sih trennya up ya, bagus nih trennya up, suka digoreng dadakan ya, sama seperti bola ini ya, Bali United. Terdekat sih resistnya kita lihat ya 193.200 lah ya, masih trennya up, masih bagus bola. Tempo harus hati-hati ya, sering digoreng sama BLP nih mainannya dia soalnya. Suka tiba-tiba digoreng dadakan seperti tahu bulat.
Lihat aja candle-nya narik, habis itu kempes ngedam pada retailnya. Masih aja ada yang kemakan ya pompongan BLP. Biasanya sih XAYP lihat aja kalau dia masuk ya. Tapi jangan masuk pas waktu dia pom-pom ya. Besoknya pasti didam kayak gini tuh. Sehari bisa 11% ngedam ngeri juga deh. Sementara sih dia fase-fase demand-nya di sini ya. Suka digoreng dadakan sama Belvin nih. Biasanya aroma uang pekat dia bilang ya. Buat dia pekat tapi orang lain gelap ya. Langsung didam kayak gitu. Baru kali digoreng sama Belvin. Lihat aja di Telegram atau Instagram ya. Masih dia tahap akumnya sih. Saya nggak tahu ya. Biasanya sih mana si Belvin di sini. Lagi tahap akum biasanya suka dadakan digoreng. Sementara sih resistnya 160. Jadi ya tempo ya. Kalau yang nggak tahu ya. Kalau tahu tinggal cek aja. IOTF, ISEA, IOTF, IOTF. Kayaknya lagi musim ya sama-sama lapis 3. IOTF sih masih sideways ya. Masih belum digoreng-goreng dia nih, masih sideways aja kayaknya. Masih sideways dalam kotak ini. ISEA. Kayak sempat digoreng kemarin ISEA, ikan ya. Wah, tapi dia sekali ngedam gila juga ya, 6%. ISEA kalau secara price action dia support 81 selama tidak di bawah 81 mungkin masih akan uji coba lagi 90-an. Itu dia. WiFi udah, Inet udah, Tepia udah, MDKA, ASA, oke, MDKA masih so far bagus, main di band area, tertahan di MA20, terdekat sih akan uji 2,5 lagi ya sampai 2550. Kemudian Arana. Adi Sarana Armada Asa tertahan di MA20-nya. Kalau misalkan possible dia untuk take bond, mungkin masih akan ada kenaikan 890-900 lah. Tertahan MA20. Bevin PTBA Pegas. Bevin konsolidasi sideways, masih belum ada sentimen. BFI Finance lembaga leasingnya masih belum ada trigger sentimen untuk kebijakan di dunia ini ya, leasing. Dia kan leasing ya, sama beberapa pinjaman lah, perusahaan pinjaman keuangan. BFI Finance, PTBA Pegas. PTBA juga sama, saham call sih agak kurang ya tahun ini kalau saya lihat, kecuali Toba soalnya transisi ya, udah nggak banyak call-nya ya, perusahaan buat untuk pengolahan sampah, terus PLTS, PLTU gitu. Makanya dia naik ya, sama digoyang sama proyek antara gitu. Kalau untuk PTBA, udah ADI kayaknya tahun-tahun ini sih masih sideways karena sektoralnya ya, belum ada sentimen. Di mana secara makro global permintaan Cina terhadap batu bara itu menurun 30%. Jadi memang kayaknya sih nggak terlalu euforia untuk tahun ini sektor koal ya. Yang bagus komoditas saya lihat sih paling yang temanya hilirisasi, terus kemudian CPO sama emas, dua aja lah tahun ini. Makanya cat-catnya BTBA, ITMG gitu pasti nggak jauh-jauh beda ya. Mirip sama konsolidasi karena masih kurang sentimen gitu. Untuk saham-saham kual. Terdekat sih resist 2460 lah, tapi masih sejak Juli di sini juga konsolidasi terlihat rapi ya. Masih belum ada sentimen aja. Butuh booster sentimen untuk dia angkat saham-saham kual. Batu bara ya, cual. Pegas juga sama ya, masih saya nggak tahu ya apakah udah rilis LK atau belum. Biasanya sih dia menunggu sentimen LK ya. Saya nggak tahu, kita cek Pegas. Nah, keluar belum LK-nya dia? Biasanya sih harus menunggu sentimen LK, dia masih konsol. Nunggu sentimen dulu, keluar belum? Oh, belum keluar ya. Mungkin nunggu sentimen LK dulu, mungkin baru dia naik. Sementara kalau dia belum break, 1655 masih dalam kotak ini aja. Krusial resistennya 1655. Kill. Nah ini buat teman-teman ya, kita iklan dulu nih karena pesan sponsor ya. Nah untuk teman-teman yang ingin belajar dunia kripto ya, baiknya kalau di dunia kripto ini memang cacing-cacing naga-naga ya, tapi harus ada ilmu ya. Banyak di luar sana kisah-kisah orang yang trading kripto ya, khususnya ya, karena kripto ini dua posisi bisa ya. Kalau teman-teman bisa lihat chart prediksi, misal kemarin BTC dari 119 turun 113 tuh nge-short ya. Karena leverage-nya tinggi juga. Nah itu tapi harus ada ilmunya ya, nggak bisa teman-teman gitu. Karena banyak juga ya yang modal 1 juta jadi 100 juta bisa, tapi harus ada ilmunya gitu. Nah ini ada teman ya, profesor ya, tidak jauh beda ilmunya sama Prof. Kalimasada ya, partnernya Timothy. Nah ini teman-teman juga
Di kelas investasi ada untuk memahami dunia cryptocurrency ya. Mungkin teman-teman juga yang mau setiap bulannya nabung BTC ya, karena itu emas digital ya, biar teman-teman tahu juga kenapa sih Bitcoin itu bagus. Nah, ini masih banyak pertanyaan di luar sana ya, dunia-dunia kripto. Nah, ini teman-teman bisa hubungi saja admin kalau ingin mendiversifikasi aset ya untuk investasi di dunia cryptocurrency blockchain, biar teman-teman tahu gimana cara baca narasi di dalam blockchain. Nah, ini dari basic sampai nanti juga teman-teman live trading juga ya, sama Prof Zaki namanya. Bukan saya yang isi, ada yang lebih jago ya dunia kripto karena dia dalamin kripto. Nah, ini teman-teman tinggal hubungi admin saja buat untuk masuk, kayaknya sih Agustus ini ya gitu. Nah, ini dia biasanya senang ya trading. Dia kemarin sempat buat build Porto Crypto ya. Dia coba modal $100 jadi $10.000, dia itu hebat nih. Makanya saya sih kagum ya sama Prof Zaki, dia juga banyak ngajarin saya nih. Nah, teman-teman juga bisa ikutan sinyalnya dia kalau yang ingin dunia kripto ya. Karena dia jago future juga tuh. Saya sama Mas Kris juga banyak belajar di dia. Itu ya untuk iklan dunia kripto. Silahkan teman-teman kalau yang mau belajar ya alternatif investasi biar tidak digoblok-goblokin sama Timothy ya. Nah, itu. Biar teman-teman tahu juga ya, biar tidak dikatain miskin yang tidak trade apa, yang tidak invest kripto. Nah, silahkan belajar kripto tuh. Ya, daripada ikut-ikutan bro tim akademi kriptonya yang terlalu mahal ya gitu. Ini sih versi murah tapi tidak jauh. Kalau saya ngelihatnya sih ilmunya sama ya kayak Prof Kalimasada, si Prof Zak ini. Bagus ya. Itu ya untuk iklan sedikit di dunia kripto buat teman-teman yang mau belajar di Agustus ini. Silakan hubungi admin saja ya buat tanya-tanya. Kemudian kita lanjut lagi Pegeo MDK udah Pak Jason, nanti tinggal tonton ulang aja di YouTube. Pegeo masih uptrend, MDK juga, BKSL. Nah, ini BKSL unstoppable. Narasi yang kemarin kerja sama Danantara pengadaan lahan ya. Main di XO juga kita ajak 100 belasan sampai 120 ya, unstoppable ya. Gokil emang. Secara bandar mobil bagus juga. Udah menyentuh area 100 berapa deh nih? 170 kemarin sempat ya. 174 mungkin possible, kita lihat dulu di ATH nggak nih ya. ATH nggak nih Bang BKSL nih? Oh benar ya, ternyata ada ininya cat di masa lalunya. Untuk terdekat BKSL ini level-level area resistnya 182 itu yang tadi dicoba 182. Kalau dia ternyata sampai di maintain Agustus ini mungkin arahnya 200 kali ya, bisa. Tapi emang butuh drama-drama ya, apalagi dia liar karakternya ya. Dia kemarin juga sempat ngedam juga ya akun nomininya RO nih. Ini sehari naik banyak langsung didam ya. Tapi arah-arahnya sih masih trennya uptrend, masih trend up. Bagus. Bukan sih sentul BBYB, kita cek BBYB kemarin udah merilis LK ya, di respon naik 4%. Nah, ini kemarin udah rilis LK-nya naik sekitar 4% lebih, sementara sih trennya masih oke, terdekat level resistnya di 260 sampai level 270, masih stabil di atas MA20 untuk BBYB. WIRG, saya nggak tahu LK-nya udah keluar belum WIRG ya, cek dulu WIRG. Juga karakter liar juga dia ini WIRG. Ini lagi proses perubahan pengendali ya. Kita cek dulu WIRG udah keluar belum LK-nya dia. Oh, udah keluar ya. Udah keluar. WIRG terdekat sih masih sama ke 120, 1 sampai 126 presisnya. Masih bagus. WIRG. Tower sama Inco. Oke, kita cek. Tower. Mina mungkin suspend ya kalau saya lihat bentar. Lihat jam 7 besok. Kayaknya sih suspend mungkin ya. Tapi kalau ternyata lancar duitnya ke bursa Pak Happy Hapsoro ya harusnya sih nggak disuspend. Karena Bufanya disuspend ya. Masa dua-duanya disuspend Bufa Mina ya kan? Nggak ada mainannya ntar. Yang kecil-kecil. Tower dia terdekat sih masih konsol kalau saya lihat ya. View geraknya masih dalam kotak ini kayaknya. Seminggu ke depan kalau skenario-nya tidak mampu breakout di 680. Ini skenario untuk minggu depan. Nah, di XO juga teman-teman silahkan ya kalau ingin. Nanti saya sama Chris ketemu di sini ya buat untuk info-info. Kemarin sempat info Raja 31 Juli ya. Nah, udah capek-capek target 2.900-an ya, tinggal TP bertahap. Langsung hubungi admin aja ya. Sini kalau yang mau dapat komunitas ya. Nah, ini saya sama Chris yang maintain komunitas XO. Kemudian Mina San, saya suka juga Mina. Masih saya tebus like-nya nih, beggar langsung. Mina San.
Mina terdekat level 200 kayaknya arahnya. Liar dia nih. Kuda hitam. Minasan 200 ya. Kalau udah nggak di suspend ya. Biasanya sih jam 7 pagi ya suspend untuk info-info suspend. Kalau malam ini sih kayaknya belum keluar, coba kita cek ya. Penghentian sementara ya belum keluar kayaknya sih nanti pagi biasanya kayak kemarin nih Bufa malamnya belum keluar jam 7 pagi. Coba lihat aja ya kalau misalkan jam 7 pagi dia belum keluar suspend mungkin akan uji 200 kan. Minggu depan 200. Soalnya liar sekali. Coba terakhir kemarin siapa yang beli? Iya, masih bagus. Itu dia Minasan. Oke, tinggal 4 menit lagi kita review kripto ya. Coba tonton tanya dunia kripto nih. Kemarin sempat koreksi-koreksi nih. Jangan sampai nggak beli kripto nih, nabung-nabung. Jangan beli waktu ijo-ijo pekat ya dunia kripto. Minasan. PACK nggak ada suara ini ya. Kalau dipom-pom sama Koaha ini PACK jangan. PACK so far masih konsolidasi aja nih. Dalam kotak ini PACK masih nunggu RUPS rek isu kali ya, atau udah ada ya? Kayaknya sih belum ya rek isunya. Masih menunggu itu mungkin. Kemungkinan sih masih konsolidasi trading rank-nya di rank 3.600 sampai 4.500 sementara. PACK masih konsol di sini. Itu dia. Ini kalau tidak ada pertanyaan lagi dunia-dunia saham atau kripto, silahkan. Udah cukup ya, udah aman semua pertanyaannya. Itu yang paling saya pesen ya. Yang tadi krusial momentum ya. Jangan sampai teman-teman nanti nyangkut ya. Kalau misalkan nggak masuk di brand cuan PTRO, pokoknya lihat posisi teman-teman ya. Chartnya ini nih saya infokan dulu karena terlalu banyak drama kalau MSCI ya. Kalau masuk ya syukur bisa naik gitu. Kalau nggak masuk bisa beli murah ya. Saya sih berdoa yang terbaik ya. Gitu. Yang penting teman-teman jangan pegang harga atas saja. Soalnya terlalu drama. Lebih baik wait and see dulu aja. Kecuali kalau misal trading harian ya gitu. Cuan bungkus gitu. Karena kalau 7 Agustus skenario nggak masuk, itu yang mungkin menurunkan ISG ya. Karena kemarin dia sempat gap up kan. Nah itu juga dia kalau drama MSCI itu kalau nggak masuk juga bisa gap down. Itu dia kekurangannya. Lebih baik tunggu 7 Agustusnya aja dia masuk atau enggak gitu. Lebih enak. Itu paling ya udah ini tonton ulang aja di YouTube. Kalau teman-teman nanya ya untuk XO silahkan hubungi admin ya di kripto juga ya. Kita update dulu ya sudah lama nggak lihat ya. Saya sih invest ya kalau di sini paling cuma kemarin sempat future dikit ya BTC enak sih emang BTC ini ya pakai duit ini aja harga permen ya misal katakanlah Pak saya mau trading kripto nih gitu ya tapi pakai duit yang siap hilang aja kalau trading ya kripto karena apalagi future ya makanya saya harus ada ilmu teman-teman harus ikut di Agustus ini sih saya saranin karena bisa make money kripto juga bisa karena 24 jam ya. Enak marketnya. Yang penting sih ada tahu TA ya. Kalau kripto kemarin nih kalau yang short nih karena dia ada data flow juga lihat money flow ya sama kayak bandarmologinya juga lihat bisa ngelihat pergerakan institusi malah kripto tuh jauh lebih transparan. Malah bisa ngekor para whale. Whale itu artinya para big player ya. Para market maker atau ininya global ya gitu. Jadi bisa tahu nih BlackRock di mana gitu ya. Dia take pun kripto bagus ya. Harusnya sih masih oke lah. Kripto Donald Trump ya sekarang mesin duitnya di kripto. Oke, paling itu saja untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Semoga besok marketnya tidak merespon Dow Jones ya masih dijaga sama saham-saham konglomerasi. Semoga saja yang terbaik besok dan tetap selalu cari peluang yang ada di market. Thank you. Sampai jumpa minggu depan.